Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada maghrib kali ini kita akan membahas terkait dengan faqidut tahuraini, kondisi ketika tidak ada air atau tidak ada debu. Sebenarnya ada beberapa poin terkait dengan kondisi faqidut tahurain. Yang pertama adalah kondisinya memang tidak ada air, tidak ada debu. Dia tidak ada air, kemudian tidak ada debu. Misalnya seperti contohnya ia sholat di kereta, keretanya yang tidak ada air. Tidak ada air alias banyak penumpangnya, airnya tidak cukup hanya buat BAB dan BAK saja. Ketika pengen bertayamum tidak ada debu, walaupun memang sebagian mazhab bisa menggunakan yang ada di depan kursi, tetapi kalau mazhab Syafi'iyah harus kelihatan debunya. Nah, itu juga termasuk kondisi tidak ada air dan tidak ada debu. Atau kondisi yang kedua, ada air, ada debu tapi tidak bisa digunakan. Seperti airnya najis, mau pakai air, airnya najis. Mau pakai debu, debunya juga najis, ada kotorannya dan lain sebagainya. Akhirnya juga sama masuk bahasan faqidut tahurain. Atau kondisi yang ketiga, ada airnya, kemudian ada debunya, tapi ia tidak mampu, tidak bisa menggunakan air tersebut. Contohnya ia seperti sakit yang tidak bisa terkena air, tidak bisa terkena debu. Kalau terkena air, terkena debu, maka penyakit tersebut makin parah misalnya. Atau dia dalam kondisi tidak ada tidak bisa bergerak, tidak ada yang menemaninya. Misalnya kondisinya dia stroke, atau misalnya nggak ada yang nemenin, padahal waktunya sudah maghrib, sudah isya, nggak ada yang nemenin, nggak bisa bergerak dia. Ngambil air nggak bisa, debu nggak bisa juga, nggak bisa bergerak, namanya juga stroke. Nah, ini juga sama kondisinya orang yang keadaannya tidak bisa memakai air atau tidak bisa memakai debu, atau ada air atau debu tapi tidak bisa digunakan. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, pendapatnya Imam Malik, mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik mengatakan sukutus sholati an ijabi as-sholati. Jadi menurut pendapatnya Imam Malik, sholat tersebut gugur kewajibannya. Menurut pendapat Imam Malik. Jadi tidak wajib sholat karena syarat sholatnya tidak terpenuhi. Tidak ada air, tidak ada debu. Alasannya Imam Malik itu dikiaskan dengan wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid, dia tidak sholat. Haidnya 15 hari nggak sholat, haidnya 10 hari nggak sholat, dan nggak ada qadha. Tidak ada qadha. Nah, ini pendapatnya mazhab Malikiyah. Jadi mazhab Malikiyah, kondisi tidak ada air, tidak ada debu. Nah, ini Imam Malik nih pendapatnya. Tidak ada air, tidak ada debu, atau dia tidak bisa menggunakannya, atau kondisinya sakit, atau kondisinya ya nggak bisa. Kondisi tersebut yang sudah saya sebutkan tadi
maka dia tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Dan saya tidak menguatkan pendapat ini, tapi ini pendapatnya Imam Malik mazhabnya. Sama seperti wanita yang sedang haid atau sedang nifas dan dia tidak sholat, tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban sholat. Kemudian yang kedua adalah pendapatnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik dia dikiaskan dengan wanita yang sedang haid. Jadi ya udah dia nggak sholat, nggak ada air, nggak ada debu. Ya dalam Al-Quran kan pilihannya air, wudu dengan air. Faiza qadaitum ketika pengen sholat maka fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan lain sebagainya dengan air. Kalau nggak ada air dengan tayamum. Yang nggak ada dua-duanya atau nggak bisa menggunakannya ya sudah, gugur kewajibannya menurut pendapat Imam Malik. Nah sekarang Imam Syafi'i yang kedua. Yang kedua Imam Syafi'i, dia adalah karena syaratnya tidak terpenuhi, yang air tidak ada, kemudian debu tidak ada, maka jalan keluarnya tetap dia sholat. Tidak pakai air, tidak pakai debu, istilahnya namanya sholat lihurmatil waqti. Nanti ketika sudah menemukan air atau sudah menemukan debu, maka dia diiadah ulang sholatnya, sholat lagi. Contoh misalnya kalau di Indonesia, karena kebanyakan Syafi'iyah melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, berangkatnya malam, berangkatnya keretanya jam 12, sampai Surabaya keretanya jam 8 pagi, berarti kan ada sholat subuh tuh. Nah rupanya di dalam kereta itu tidak ada air, tidak ada debu, airnya nggak ada, nggak ngocor. Padahal udah subuh nih di jam, udah 4:30, udah jam 5, airnya nggak ada, debunya nggak ada juga. Apalagi Syafi'iyah harus kelihatan debunya. Ya kayak di luar nih kalau kita nggak ada air, nggak nempel di tembok. Nah itu kalau Syafi'iyah langsung aja keluar cari debu di luar itu, gunakan debu itu. Yang penting tohur, yang penting suci, bersih, nggak ada kotoran hewan dan lain sebagainya. Tapi kalau di kereta nggak ada debu, yang ada bangku depan. Itu kalau kita menggunakan mazhab yang lain baru bisa. Tapi kalau Syafi'iyah tidak, ya sudah akhirnya dia nggak sholat subuh. Tapi solusi yang ditawarkan oleh mazhab Syafi'i, dia tetap sholat. Dia tetap sholat sebagaimana sholat subuh biasa, tanpa berwudu, tanpa bertayamum. Namanya disebut dengan sholat lihurmatil waqti. Nanti ketika sampai di stasiun kan ada air banyak, dia sholat lagi walaupun sudah jam 8. Namanya disebut dengan sholat qodho, sholat subuhnya 2 rakaat. Itu kalau mazhab Syafi'i. Jadi namanya ada istilahnya sholat lihurmatil waqti. Namanya sholat lihurmatil waqti. Jadi sholat saja dia, tapi dia tidak berwudu, ya tidak ada air kan, tidak ada debu begitu. Tapi dia sholatnya lihurmatil waqti. Ketika sampai di stasiun atau ketika sudah ada air, sudah ada debu, baru dia sholatnya diiadah, diqodho. Nah kemudian kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah, ini Abu Hanifah. Mazhabnya Imam Abu Hanifah tetap dia sholat ya. Tapi sholatnya bukan istilahnya lihurmatil waqti, sholat biasa dia, sholat subuh tanpa berwudu, tanpa bertayamum, tapi istilah saja. Dan sama dengan Syafi'iyah, dia juga nanti ketika sampai di stasiun dia juga diqodho, diiadah ulang. Jadi Syafi'iyah dengan Abu Hanifah hampir mirip, cuman beda alasannya, hanya beda alasannya. Kalau Syafi'iyah dia sholatnya disebut dengan sholat lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu saja, untuk karena kita ada kewajiban tapi nggak ada dua syarat ya. Artinya debu nggak ada, air tidak ada, ya sudah dia lihurmatil waqti. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dia sholat biasa, tapi karena kondisinya nakis, kurang daripada
syaratnya sholat sehingga dia disempurnakan dengan i'adah. Jadi sholatnya bukan dihurmatil waktu, sholatnya sholat biasa, sholat subuh biasa. Tapi dia nanti ketika sampai di stasiun dia tetap wajib i'adah ulang. Tetap wajib i'adah ulang. Nah, berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal, dia tidak i'adah. Dia sholatnya tanpa air, tanpa debu, sholat biasa. Sholat biasa dan tidak perlu di-i'adah ulang. Tidak perlu ada istilah qodho lagi. Ya sudah, dia tanpa berwudu, tanpa ada air, tanpa ada debu, dia sholat. Allahu Akbar, sholat subuh biasa. Karena kondisinya darurat, nggak ada air, tidak ada debu. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sampai di stasiun, nggak perlu dia sholat qodho lagi, sholat subuh lagi. Beda dengan tadi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang sholat lagi ketika sampai stasiun. Tapi kalau Imam Malik tidak ada sholat. Imam Malik tidak ada sholat ketika tidak ditemukan air, tidak ditemukan debu, ya sudah dia sukut, gugur sholatnya, sama seperti wanita yang sedang haid karena uzurnya uzur tidak ada air dan tidak ada debu. Nah, itu wajhul istidlalnya, artinya alasan-alasan dari para ulama terkait dengan kondisi tidak ada air atau tidak ada debu. Bukan hanya tidak ada air, tidak ada debu, tapi airnya ada, najis, tapi kemudian debunya ada, tapi juga najis. Ya akhirnya begitu tadi kondisinya, kondisi para ulama yang berbeda pendapat tadi. Atau dia tidak bisa menggunakannya, seperti sakit ya. Di rumah sakit dia diam saja, nggak bisa ngapa-ngapain, diinfus, diem aja begini kan, bingung tuh. Susternya nggak ada, nggak bisa gerak dia. Yang nungguin nggak ada, subuh udah mulai, Allahu Akbar, bagaimana? Wajib tuh, sholatnya wajib gitu. Nah, yang jumhur tadi ya sudah dia sholat tanpa berwudu, tanpa wudu, tanpa juga bertayamum, karena nggak bisa gerak. Sholat biasa. Nah, sholat biasa. Kalau Imam Ahmad, ya udah dia nanti i'adah. Tapi sulit kalau misalnya sholat yang seperti tadi ya, seperti orang yang di rumah sakit tadi. I'adah bagaimana i'adahnya juga nggak bisa berwudu juga dia. Kalau ada air pun nggak bisa berwudu juga, harus diwuduin kan dia nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak. Ya, makanya tadi ada salah satu sebagian mazhab ya, Imam Malik sukutus sholati, dia gugur sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini para ulama terkait dengan faqidut tahurain. Pernah juga kasus ini diaplikasikan, diterapkan ketika tahun 2020 corona. Fatwa MUI tahun 2020 terkait dengan APD, suster-suster atau dokter-dokter yang memakai APD. Itu kalau kita klik ya di situs MUI, fatwa MUI tahun 2020 terkait dengan yang heboh-hebohnya tentang masalah corona. Nah itu MUI mengeluarkan fatwa ini. Kondisi dia memang ada air, dia memang ada debu, tapi tidak bisa menggunakannya karena dia memakai APD lengkap. Dan ketika khususnya ketika dia memakai APD tersebut, dia berjam-jam di dalam ruangan tersebut yang tidak bisa membuka APD tersebut. Harus dipakai sampai dengan selesai bekerjanya. Kalau pakai bagaimana wudunya dia? Orang semuanya ini kena, semuanya ditutupin semua. Akhirnya apa? Fatwanya tuh timbul ketika itu, fatwa MUI terkait dengan faqidut tahuraini. Nah, tapi kalau di fatwa MUI-nya mengambil pendapat Syafi'iyah. Jadi ketika sudah selesai dia tugasnya, kemudian sudah buka itu lepas APD-nya, kemudian dia sholat ulang atau i'adah ulang di tempatnya atau di tempat yang sudah di masjid rumah sakitnya. Karena tadi dia sholat maghrib atau sholat isyanya, sholatnya dalam keadaan tidak bisa menggunakan air dan tidak bisa menggunakan debu. Begitu. Nah itu ada fatwanya, fatwa MUI terkait dengan faqidut tahurain. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tema berikutnya adalah nawaqidut tayammum, hal-hal yang membatalkan tayammum, hal-hal yang membatalkan tayammum. Sampai di sini ada diskusi tafadhol terkait dengan tadi faqidut tahurain, kondisi-kondisi yang tidak bisa memakai air atau debu. Tafadhol.
Ya, Ustaz. Kalau saya sih pribadi pendapat Syafi'iyah ya. MUI sih memfatwakan Syafi'iyah. Jadi diiadah ulang. Walaupun tadi ada yaitu nama ijtihad ya. Ijtihad bisa kalau saya pribadi sih pendapatnya Syafi'iyah. Dan itu juga yang diambil oleh MUI terkait dengan kondisi yang tadi air dan debu tidak ada atau kita tidak bisa menggunakannya. Tapi memang sulit itu kalau dalam kondisi di rumah sakit. Stroke misalnya itu kan susah itu. Ya, kan dia nggak bisa berwudu juga kecuali diwuduin. Ya dia nggak bisa bergerak begitu kan. Mau tayamum juga nggak bisa bergerak juga. Nah itu bagaimana itu? Nah akhirnya ya itu pendapatnya dia sholat tanpa berwudu. Kalau saya pribadi tidak mengambil pendapat Imam Malik ya yang gugur sholatnya, tapi tetap menurut saya dia sholat tanpa berwudu dan tanpa bertayamum. Jadi ketika di rumah sakit dia nggak bisa nggak bisa berwudu, ya stroke, nggak bisa bergerak, kemudian mau diwuduin nggak ada juga yang perawatnya, atau yang nungguin nggak ada juga, misalnya begitu, waktunya sudah pengen habis, begitu. Ya sudah, akhirnya dia kalau menurut saya ambil pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang dia sholat tanpa berwudu, tanpa bertayamum dan sholatnya normal. Artinya kalau dia stroke ya udah sholatnya Allahu Akbar begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, ruku dia. Walaupun dia nggak bisa bergerak, tapi dengan kedipan mata kan bisa isyaratnya. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar gitu. Kondisinya seperti itu. Kondisinya seperti itu. Daripada pendapatnya Imam Malik yang gugur, nggak sholat sama sekali begitu. Nah, menurut saya yang lebih, kalau Syafi'iyah bisa, tapi kan dia kondisinya juga nggak bisa iadah. Kondisinya kan lagi kondisi sakit begitu, stroke bagaimana? Kalau kecuali sehat kayak tadi kan di kereta sampai di stasiun bisa iadah. Atau APD tadi selesai buka APD-nya, ya sudah dia bisa iadah ulang, bisa sholat lagi begitu. Tadi yang sholatnya tidak berwudu dan tidak bertayamum. Tapi kalau dalam kondisi di rumah sakit, bagaimana dia beriadah ulang, bagaimana sholat ulang? Tetap aja di rumah sakit begitu sampai beberapa hari. Maka menurut pendapat saya yang lebih kuat pendapatnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Dia sholatnya tidak berwudu dan juga sholatnya tidak bertayamum. Kecuali kalau memang dia dipaksakan untuk berwudu, diwuduin sama anaknya misalnya, atau ditayamumim misalnya seperti itu misalnya. Tapi masyakoh, ada kesulitan juga gitu kalau dia misalnya ada ininya, ada impus-impusnya semua banyak begitu, atau apalagi kalau sakitnya lumayan gitu kan. Nah itu menurut saya bisa mengambil pendapatnya Imam Ahmad yang dia sholat tapi tanpa berwudu dan juga tanpa bertayamum dengan kondisi darurat tadi, kondisi dia tidak bisa apa-apa gitu. Ya udah sholatnya isyarat saja Allahu Akbar karena dia stroke, artinya nggak bisa bergerak. Allah liman hamidah. Kecuali kalau dia bisa bergerak, ambil infusan, kemudian ke kamar mandi, itu lain lagi. Berarti dia kondisi sakitnya kondisi bisa bergerak. Ini yang kita bicarakan adalah kondisi sakit yang nggak bisa bergerak sama sekali. Ada lagi tafadhol terkait kasus ini yang tidak ada debu dan tidak ada air. Iya. Oh iya, ini kondisinya jauh banget ya. Jadi melampaui beberapa waktu sholat. Ya, melampaui beberapa waktu sholat ya. Misalnya dia berangkat jam 10 pagi ke Surabaya, itu kan kalau keretanya yang eksekutif sih bisa sampai 8 jam. Ya kalau keretanya biasa itu bisa sampai jam 8 malam, jam 9 malam gitu ya. Berarti kan dia meninggalkan sholat meninggalkan sholat zuhur dan sholat asar, ya kan? Sholat zuhur, sholat asar meninggalkan, artinya dia di kereta sholatnya, tapi nggak ada air nih, ya nggak ada air di keretanya, nggak ada debu juga, ya kalau kita pakai mazhab Syafi'i ya nggak begini, ya kita harus kelihatan debunya, ya
Enak kalau di rumah mah enak tinggal keluar saja gitu ya. Tapi kalau di kereta kan susah juga. Akhirnya dia sholat lihurmatil wakti. Ya, sholat lihurmatil wakti. Ya, biar dijamak misalnya dia. Sholatnya dijamak atau sendiri tidak dijamak juga tidak masalah. Karena ada itu kan terkait dengan mana yang lebih afdol ya, dijamak atau tidak. Tapi bisa juga dijamak. Nah, kemudian maghrib isya juga sama. Belum nyampe juga ini. Nah, berarti kan dia lihurmatil wakti lagi begitu. Salat lihurmatil wakti lagi. Artinya dia nggak ada air juga, nggak ada debu juga di kereta. Artinya ya akhirnya dia sholat juga tapi lihurmatil wakti. Sholat gitu Allah Akbar. Tapi kalau dalam Syafi'iyah itu dia pakai niatnya ya. Kalau pakai niat yang dilafazkan kalau di Syafi'iyah itu. Kemudian nanti pas di stasiun baru. Nah tadi pertanyaannya menarik. Gimana sholatnya gitu? Ya sholatnya sesuai dengan urutan, qodhonya sesuai dengan urutan yang zuhur sama asarnya dulu yang yang diinikan gitu, yang dikerjakan. Kemudian maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Itu yang menurut saya seperti itu ya. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Pesawat ya. Iya, iya. Memang itu kan pilihan. Artinya namanya kalau dalam bahasanya adalah eh, pemberian dari Allah, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau gunakan atau tidak begitu. Artinya inilah pendapat. Artinya kalau memang kita pengen ini tahu nih jam 10 kita berangkat pasti kita meninggalkan sholat zuhur dan maksudnya di kereta nih, zuhur dan asarnya, maghrib dan isanya. Akhirnya kita ya beli aja aqua yang gede-gede itu. Ya. Beli aqua yang gede-gede yang 2 liter 2 liter gitu kan. Takutnya di WC-nya nggak ada air gitu kan, takutnya di WC-nya nggak ada air, beli dah kita gitu, 2 liter 2 liter ya bisa juga solusinya seperti itu. Berarti kalau dibeli itu air sudah gugur faqidut thahurain, berarti ada air ya, berarti dia nggak bisa dia sholat lihurmatil wakti itu karena ada air, berarti yang digunakan adalah air aqua itu ya, karena kita sudah beli di stasiun kemudian kita pakai airnya 2 liter lumayan, atau beli 2, beli 3 misalnya murah cuma 5.000, 7.000. Nah, akhirnya ya sudah saya pengen wudu secara normal saja, sholat secara normal gitu kan. Nah, kemudian akhirnya dia sholat. Sholat. Cuman permasalahannya ini yang menjadi poin pentingnya adalah kalau Syafi'iyah ketika masalah istiqbalul kiblah. Istiqbalul kiblah itu kalau nanti di bab syarat sholat itu kalau Syafi'iyah itu dia tetap menggunakan lihurmatil wakti. Jadi syarat istiqbalul kiblah itu artinya menghadap kiblat itu dia syarat yang harus dipenuhi. Jadi kalau yang lain, mazhab yang lain dia mau madhab mana aja bisa. Mau madhab mana aja bisa kalau dalam kondisi sholat di kendaraan. Karena dalam mazhab Syafi'i memang Rasulullah SAW itu sholat di kendaraan itu hanya ketika sholat sunnah. Kan dalam hadisnya begitu, ketika sholat sunnah Rasulullah sholat di kendaraan, wajar dulu onta, bukan kendaraan kereta, bukan pesawat. Ketika sholatnya sholat wajib, dia turun kemudian dia sholatnya bukan di kendaraan, sholatnya menghadap ke kiblat. Itu yang dijadikan dasar oleh kalangan Syafi'iyah, tetap dia harus menghadap kiblat. Nah kalau dia dari Jakarta ke Surabaya, hilanglah syarat menghadap kiblat, tetap juga lihurmatil wakti juga. Nah itu yang poinnya. Kecuali kalau tadi mazhab yang lain yang kita ambil nggak perlu, artinya mau sholat sunnah mau sholat wajib tetap kalau di kendaraan itu bisa, walaupun memang tidak ada prakteknya oleh Rasulullah, karena Rasulullah sholat di kendaraan hanya sholat sunnah. Kalau sholat wajib dia tidak di kendaraan, dia turun dari kendaraan, dan wajar sih karena dulu kontak kendaraannya gampang turunnya. Kalau sekarang kan nggak bisa turun, yang bis aja nggak bisa turun, apalagi kereta, apalagi pesawat, tetap kondisinya memang berbeda. Makanya
memang itu kalau di pendapat yang lain nanti di bab syarat-syarat sholat, bab istiqbalul kiblah, memang kalau yang lain tidak disyaratkan ketika di kendaraan harus menghadap kiblat begitu. Nah, kalau Syafi'iyah itu harus menghadap kiblat walaupun hanya sebentar saja, sekilas saja begitu. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya. Wallahu alam. Jadi kalaupun tadi membawa aqua, nah tetap kalau dia kekeh sama Syafi'iyah ya tetap juga dia hormatil waktu juga. Kalau memang dia Syafi'iyah tulen. Ya kalau dia Syafi'iyah tulen. Tapi menurut saya sih bisa kalau ini tidak taklid dengan mazhab. Kalau menurut saya tidak masalah kalau tidak menghadap ke arah kiblat. Kalau saya yang rojih, menurut saya kalau masalah kiblat itu bukan Syafi'iyah ya, tapi pendapat yang lain yang boleh menghadap kemanapun kalau di kendaraan. Berarti kalau tadi solusinya kita beli di stasiun, beli aqua 2 liter, 3 liter atau 4 liter buat wudhu, maka berarti dia gugur ini kasus faqidut thahurain. Ya udah, berarti yang wajib adalah pakai itu air, bukan sholat lihurmatil waqti atau sholat dalam keadaan tidak berwudhu begitu, karena ada airnya, ada airnya. Wallahu alam bissawab. Ada lagi, tafadhol. Kalau posisinya di dalam ini Ustaz, kita dalam keadaan kotor atau najis, tapi air tidak ada, terusnya tayamum juga debu tidak ada, posisi lagi dalam perjalanan. Kitanya najis gitu? Apa yang najis? Kitanya najis, ada najis gitu. Waktu sholatnya sudah tiba, dan udah mau mepet, udah mau habis. Apa kita kodok atau bagaimana? Kitanya najis mungkin ini kali ya, karena ya, dalam kondisi mungkin dalam kondisi junub bisa itu ya. Nah itu artinya kan nggak bisa sholat itu kalau gitu, harus mandi kan, harus mandi dengan air atau dengan debu gitu ya, dengan debu ya. Kalau kondisinya kita najis, sulit juga kita najis, kenapa gitu, karena kan bagaimana juga manusia suci. Kalau najis, kita kena najis tinggal dibersihkan saja. Kalau misalnya nggak ada air, nggak ada debu, ya kita bisa menggunakan mazhab Imam Abu Hanifah yang hanya disingkirkan saja, walaupun ada bekasnya dikit itu sudah tidak masalah gitu. Tapi kalau memang kekeh harus dibersihkan semua dengan air dan dengan debu, itu Syafi'iyah yang pendapatnya yang luar biasa, tetap begitu. Ya berarti kita masih ada najisnya, memang masih ada najisnya. Kenapa? Najisnya dalam keadaan buang angin gitu. Itu najis juga bukan? Enggak, buang angin itu enggak najis, dia hanya membatalkan wudhu saja. Ketika buang angin ya sudah, enggak najis kita. Yang harus kita lakukan ketika pengen sholat ya berwudhu atau bertayamum gitu kondisinya. Nah, tapi yang menarik tadi, bagaimana kalau kondisi kita tidak ada air, ini tidak ada air, kemudian tidak ada debu, kita najis gitu. Kewajiban tetap, tapi masih bisa bergerak, ya tetap wajib sholatnya. Artinya ada air tapi nggak ada air, nggak ada debu. Air nggak ada, debu nggak ada, cuman kita keadaan dalam sehat gitu, normal. Terus najisnya apa? Najisnya ya karena kita habis buang aja gitu dari sebelumnya. Oh, belum istinja ya, belum istinja gitu ya, belum istinja. Gimana kasusnya gitu ya? Iya, apa kita istinja dulu? Gitu. Iya ya, kalau itu memang di pohon gitu, iya. gitu. Iya, itu harus istinja dulu, memang harus istinja dulu. Jadi tapi posisinya kita dalam kereta. iya, paham, saya paham. Ya misalnya, iya, misalnya dia BAB, kemudian larilah dia ke toilet. Nah, ketika di toilet, kemudian tidak ada air, tapi di toilet kalau istinja itu memang ada bisa dengan tisu, itu bisa. Jadi membersihkan dengan tisu itu bisa juga. Membersihkan dengan tisu itu bisa. Jadi nggak hanya dengan debu kalau istinja itu ya, dengan tisu itu bisa. Dengan batu, kalau nggak ada batu dengan tisu itu juga bisa. Artinya bisa di istinja itu bisa dibersihkan. Artinya najis ketika habis BAB itu bisa dibersihkan dengan air atau dengan debu atau dengan tadi tisu, juga bisa dibersihkan dengan tisu.
Nah itu bisa. Nah kemudian nanti posisinya kalau sudah nggak ada air dan sudah nggak ada debu, ya sama kayak tadi berarti pendapatnya. Jadi intinya kita bisa bersih dari najis kalau menurut saya. Jadi tetap kalaupun habis BAB tetap dia bisa dibersihkan. Ya kalau misalnya kecuali kalau nggak ada tisu juga, ya lari ke toilet kereta kemudian nggak ada air, nggak ada debu, nggak ada tisu, itu baru nggak ada. Makanya ya kita bingung kan, ini bagaimana? Nggak ada air, nggak ada debu, nggak ada tisu. Sholatnya bagaimana gitu kan? Sholatnya berarti kan kalau dia sholat pun nggak sah sholatnya, karena sholat dalam keadaan najis, belum dibersihkan najisnya. Karena nggak ada tisu juga, nggak ada air juga, kemudian nggak ada air, nggak ada debu juga begitu ya. Akhirnya ya sudah tadi lihurmatil waktu. Tapi lihurmatil waktu ya memang tidak sah sholatnya ya. Tapi memang harus iadah ulang kalau sudah sampai di sampai di stasiun gitu. Baru dibersihkan. Kecuali tadi ya pendapat yang pendapat Imam Malik yang gugur, tapi saya pribadi tidak menguatkan pendapat itu, wallah. Kalaupun dia sholat lihurmatil waktu, ya sholatnya memang tidak sah ya, karena kan bernajis, ada najisnya kan. Jadi dua tuh, nggak ada air, nggak ada debu, najis juga lagi kan. Najis juga lagi. Nah, ya udah berarti dia nanti ketika sampai stasiun sholat lagi lagi, yaitu Syafi'iyah itu begitu, sholat lagi. Masa dia nggak sholat? Kalau nggak sholat berarti Malikiyah ya. Pindah mazhab ke Malikiyah. Baik, kita akan lanjut kalau tidak ada diskusi lagi terkait dengan yang membatalkan tayammum atau berwudu. Yang pertama, yanqudul tayammum, yang membatalkan tayammum itu yang pertama adalah kullu ma yanqudul wudu wal ghusl yanqudut tayammum. Setiap yang membatalkan wudu dan mandi itu ya. Nah, itu membatalkan wudu itu adalah batal tayamumnya. Keluar angin, kemudian ya itu tadi. Nah, itu kalau batal wudunya, batal tayamumnya. Jadi setiap yang membatalkan wudu otomatis membatalkan tayamum. Karena apa? Karena li'annahu badalun anhuma. Karena tayamum itu ya sebenarnya menjadi badal, menjadi pengganti daripada wudu dengan air. Nah kalau nggak ada air dengan tayamum, berarti setiap yang membatalkan wudu yang biasa yang normal itu keluar angin, maka dia juga membatalkan tayamum. Tayamum. Kemudian yang kedua adalah ru'yatul ma, melihat air. Melihat air atau menemukan air. Sudah ada air, sudah bertayamum, air ngocor, batal itu tayamumnya. Kecuali, nah ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, bagaimana kalau di tengah-tengah sholat? Dia bertayamum nih, sudah tayamum, kemudian dia sholat bareng-bareng. Allah, udah rakaat kedua, airnya ngocor, gitu, ngocor. Ini batal nggak nih tayamumnya? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama ketika kondisi di tengah-tengah sholat, dan yang kedua ketika selesai sholat. Sholat. Fa in ra'al ma asna as-sholati, kalau dia melihat air atau menemukan air atau airnya sudah ngocor, padahal dia sedang di tengah-tengah sholat, udah 2 rakaat, bertayamum udah 2 rakaat, tiba-tiba air ngocor. Yantakidu tayammum indal Hanafiyah wal Hanabilah. Batal tayamumnya di tengah-tengah sholat menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini dua dia batal. Walayan takidu tayammumu indal Malikiyah was Syafi'iyah, dan tidak batal tayamumnya menurut mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Terusin saja. Jadi kalau yang disepakati oleh para ulama, kalau belum sholat itu sepakat. Misalnya dia belum sholat, bertayamum belum sholat, wudu ininya ngocor, airnya ngocor, itu sepakat, nggak ada perbedaan pendapat. Berarti dia harus wudu dengan air. Nah ini di tengah-tengah sholat. Nah, udah bertayamum di tengah-tengah sholat. Nah tadi menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad,
dia batal tayamumnya. Berarti dia udah batal sholatnya. Ngocor airnya, ya sudah imamnya udah berhentiin sholatnya. Berhenti sholat, ayo kita wudu rame-rame, sholat lagi, begitu. Nah, tapi kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak, lanjutkan sholatnya. Apa alasannya? Nah, ini alasannya kita lihat. Kalau alasan daripada Imam Malik dan Imam Syafi'i di dalam Al-Quran secara umum, wala tubtilu a'malakum wa kana amaluhu saliman. Jangan kamu membatalkan amal-amal yang sudah atau yang sedang kamu kerjakan. Batalin, kecuali kalau ada apa namanya, ada hajat. Ya, makanya di sini kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i makruh kita batalin. Habis lagi sholat tahu-tahu batal gitu, langsung kita ninggalin sholat begitu. Nah, itu makruh, nggak boleh. Selesain dulu sholatnya. Karena kita sholatnya sah. Di awal Allahu Akbar, ini patokan sholat itu adalah ketika Allahu Akbar. Dia udah berarti udah selesai itu sholat nih, dalam keadaan sholat. Berarti dia sah sholatnya dengan bertayamum. Sudah sah, Allahu Akbar, selesai. Nah, adapun kalau dia udah ada air, nggak ngaruh dengan air tersebut karena sudah dalam proses mengerjakan sholat dan nggak boleh dibatalkan. Nggak boleh dibatalkan. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad karena sudah sudah ada air sehingga dia batal tayamumnya. Nah, tapi ijtihad ini ya. Ijtihad, tidak ada secara teknis hadisnya memang tidak ada. Ini ijtihad saja. Bagaimana kalau misalnya sudah di tengah-tengah sholat begitu. Tetapi kalau dia sudah selesai sholat, nah ini dia, kalau sudah selesai sholat, ba'da khuruji waqti sholat, sudah selesai sholat, la yu'iduha ijma'an. Memang dia tidak wajib untuk mengiadah ulang. Berarti sudah sah sholatnya. Berdasarkan hadis Nabi terkait dengan ada dua orang yang bertayamum. Dua-duanya ketika menemukan air, yang satu sholat, yang satu tidak. Yang satu dia ngulangin sholatnya dengan berwudu, yang satu tidak. Maka kata Rasulullah SAW, yang satu sah sholatnya, yang satu lagi dapat 2 pahala. Berarti kalau dia sudah selesai sholat, kemudian ada air, maka dia semua sepakat sholatnya sah. Cuman kalau dia pengen sholat lagi, maka sholatnya dapat pahalanya 2. Yang satu dapatnya sunnah, yang tadi itu sudah menggugurkan kewajiban sholatnya. Sholatnya. Itu kalau sudah selesai sholat. Yang menjadi poin perbedaannya adalah ketika di tengah-tengah sholat. Tapi kalau sudah selesai sholat, maka sholatnya sudah sah. Sepakat sudah sah sholatnya, tinggal mau diiadah, diulang lagi, kita wudhu lagi, atau tidak. Kalau mau diwudhu lagi, berarti dia dapat pahala sunnah. Yang tadi tetap dia sah. Semua sepakat, yang tadi sah. Nah, berbeda dengan tadi kalau di tengah-tengah sholat. Kalau di tengah-tengah sholat. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol silakan. Nah, kemudian yang keempat adalah ya betulut tayammum ketika sudah habis sholatnya. Habis waktu selesai sholatnya. Karena mazhabul jumhur mengatakan tayammum itu hanya untuk 1 kali sholat fardu. Jadi sholat zuhur 1 kali. Kemudian selesai dia sholat zuhur, maka dia kalau pengen asar dia harus tayamum lagi kalau belum ada air. Tapi kalau sudah ada air, ya berarti udah nggak boleh tayamum lagi. Kalau untuk sholat sunnah boleh. Kalau sholat sunnah boleh. Tapi kalau sholat wajib dia hanya 1 saja. Itu mazhabul jumhur. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah dia boleh beberapa kali. Tapi saya berpendapat yang mazhabul jumhur, yang tayamum itu hanya 1 kali saja, karena itu adalah rukhsah, artinya pengganti hanya muakkad. Asalnya kita kan pakai air, jadi kalau sudah kita sudah ambil itu ambil itu rukhsah dari Allah, nggak ada air, kemudian kita tayamum, ya sudah selesai, berarti zuhurnya sah. Nah kemudian nanti kalau asar ya tunggu dulu, asarnya nanti ada air nggak? Kalau asarnya tidak ada air, dia bertayamum
kembali. Nah, ini yang terkait dengan khurujul waqt. Ya betulut tayammum, batal tayamumnya kalau dia tadi ya, sholatnya itu wajibnya beberapa kali. Dia hanya satu kali saja. Saja. Kemudian yang selanjutnya, kalau masih ada waktu dikit lagi, yang dimakruhkan untuk tayamum itu, yang dimakruhkan tayamum adalah yang pertama tikro az-ziyadah, mengulang-ulang atau memperbanyak debu. Jadi kotor itu. Jadi sebenarnya nggak banyak-banyak, hanya sekedar truk begitu. Nggak harus sampai begini, sampai coklat begini, enggak. Itu makruh. Jadi ya tetap aja ditempelin begini, bahkan sunnahnya adalah diginiin dulu. Dikeprak-keprak dulu. Artinya nggak perlu sampai ada air, nggak perlu sampai debunya banyak. Nah, cukup yang penting ada nempel segini debu, ya sudah. Bahkan diginiin dulu, masih ada bekasnya dikit baru. Jadi nggak sampai dia tebal di sini, kemudian baru dia bertayamum. Itu hukumnya makruh. Walaupun sah tayamumnya. Dia pengen ini beda dengan yang lain mungkin. Ya, kemudian udah ambil aja debu yang banyak sampai kotor di sini, tayamumnya gimana? Sah, tapi lebih baik dihindarkan karena sunnahnya adalah dia ketika ambil debunya, diteprok debunya, itu kan bukan diginiin. Kalau diginiin kan banyak debunya, tapi diteprok doang. Kalau diteprok kan tidak diambil debunya, cuma diginiin doang nih, tak gitu. Nah, begini saja kan dalam hadisnya gitu, yadrib dorbatan wahida, memukul debunya, bukan mengambil begini. Kalau mengambil berarti ada debunya. Nah, ini memukul, nah kemudian berarti bukan hanya begini langsung diginiin dulu. Sunnahnya diginiin dulu dalam hadisnya. Berarti dia lawan daripada sunnah kalau misalnya dia tidak dikerjakan, makruh hukumnya. Makruh kalau dia banyak-banyak ngambilnya debunya kemudian sampai begini, sampai kotor di sini. Kemudian juga sampai idkhalut turabi fil fammi wal anfi. Sampai memasukkan debunya itu ke hidung maupun ke mulut begini. Nah, itu juga sama. Jadi hanya cukup di sini saja, nggak perlu sampai ke dalam-dalam. Kalau di air sih wajar ya. Kalau air kan ya karena ya air tinggal sambil ini juga bisa nggak apa-apa gitu. Artinya masuk ke dalam hidung ya tidak masalah, masuk ke dalam mulut tidak masalah air. Tapi kalau debu, nah itu kan kotor malah kotor. Tapi bukan najis ya, ini beda. Najis dengan kotor itu beda. Kotor. Nah, itu juga termasuk hal-hal yang dimakruhkan dalam bertayamum. Nah, kemudian ya tadi ya kalau dari sisi perbandingan mazhab terkait prakteknya, kalau Syafi'iyah dia 2 kali tepukan yang kemarin sudah dijelaskan. Tepukan pertama kemudian ke wajah, kemudian tepukan kedua bukan hanya ke tangan sampai dengan ke sikut. Dikiaskan dengan berwudu. Nah, kalau Imam Malik dia 2 kali juga di sini, kemudian di sini, tapi dia hanya sampai sini saja, tidak sampai sikut. Nah, kalau yang lain Imam Ahmad, dia sekali, muka langsung ke tangan tapi tidak sampai sikut. Yang sampai sikut hanya Syafi'iyah saja. Nah, segini saja. Karena di dalam Al-Quran hanya tidak ada kalimat ilal marafiq. Itu yang menjadi poin perbedaan. Kalau di ayat wudu kan ada. Wa iza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu kalau ayat wudu dengan air, ilal marafiq. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an ayat tayamum tidak ada ilal marafiq, hanya famsahu bi aidikum. Famsahu aidiyakum. Cukup usap tangan kamu. Ini tangan-tangan ini. Ini yang di sini tangan ini. Yang ini udah beda. Makanya disinilah yang diusap. Tapi kalau Syafi'iyah sampai dengan marafiq karena dikiaskan dengan wudu sampai sini berarti di sini juga. Sampai di sini. Sampai di sini ada diskusi tafadhol. Selain itu juga sunnahnya sama seperti wudu, membaca bismillah, kemudian menghadap kiblat, ya, kemudian berturut-turut dan lain sebagainya yang sudah disebutkan terkait dengan sunnah-sunnah berwudu. Tentu juga tartib itu juga termasuk, artinya dia termasuk teknis, tidak bisa tidak artinya
muka lama itu tawali ya, berturut-turut, terus kemudian lama, kemudian baru kedua tangan, tidak, dia harus berturut-turut juga. Itu juga salah satunya. Dan juga sama seperti berwudu juga, ketika tayamum sama ada menyelah-nyelah juga, sama dengan menyelah-nyelah juga, menyelah-nyelah jari-jarinya. Walaupun memang tidak ada kaki ya, karena tayamum itu hanya wajah dengan tangan saja. Hanya wajah dengan tangan saja. Baik, ada lagi terkait dengan tayamum secara umum? Kalau sholat di jamak, zuhur sama asar. Iya. Bagaimana kalau di jamak zuhur sama asar? Nah, ini kan problemnya di situ ya. Karena tadi kan mazhabul jumhur mengatakan bahwasanya satu kali tayamum adalah satu kali tayamum, satu kali sholat wajib. Walaupun sunnahnya boleh sunnah berkali-kali. Kalau di jamak bagaimana? Nah, ini kalau kita pengen mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah yang tidak ada batasan sholat wajib, artinya kalau bertayamum, nah itu kan kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah dia boleh berkali-kali. Mau dia zuhur, asar, itu bisa solusinya satu. Yang kedua, kalau mazhab Syafi'i itu kan dia tayamumnya harus satu kali. Tayamum zuhur, kemudian tayamum lagi asar, begitu kan? Nah, kalau dia nggak bisa dua kali wajib, satu kali tayamum nggak bisa. Maka solusinya adalah dia tidak menjamak, dia tetap sholat sebagaimana biasa. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya. Kalau dia menjamak ya berarti dia kalau dia menjamak ya berarti dia menggunakan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau dia tetap menggunakan tayamum untuk dua kali sholat wajib, maka solusinya dia tidak menjamak sholatnya. Maka memang nanti di bab sholat jamak itu kan apakah hukum sholat jamak di berbagai pendapat ulama. Nah, sholat jamak itu nggak harus dijamak. Ada juga yang tidak perlu dijamak, tidak perlu dikosor. Ada juga yang pendapat yang tidak perlu dijamak dan tidak perlu dikosor. Nah, nanti ke situ masuknya. Jadi sholat musafir itu nanti ada pendapat yang mengatakan lebih afdol adalah tidak dijamak, lebih afdol tidak dikosor. Ada yang seperti itu nanti. Nah, itu nanti salah satu solusi-solusi daripada terkait problem yang ditanyakan tadi. Kalau misalnya dia menjamakkan dua kali sholat, apakah dia satu kali tayamum atau tidak? Solusinya tadi dia mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah yang boleh dua kali sholat wajib, atau dia tidak menjamak kalau dia kekeh pendapatnya Syafi'iyah diambil. Kalau dia mau kekeh, saya Syafi'iyah terus, berarti dia tidak menjamak, tetap dia sholat sebagaimana biasa, tidak dijamak. Tapi itu kan sulit juga kalau dalam perjalanan kan. Jangan kan biasanya sulit kalau nggak dijamak itu. Dia bingung mau, kecuali kalau dia naik motor gampang, tinggal berhenti aja di musola. Tapi kalau naik mobil, naik tol itu Cipali kan susah juga. Bisa kalau dia di reka-reka ada rest area. Nah, itu sebenarnya kalau zaman sekarang gampang ya. Mobil pun gampang sebenarnya. Makanya solusinya kalau misalnya dia kekeh Syafi'iyah ya solusinya dia turun dari mobil, kemudian cari masjid, kemudian dia sholat zuhur. Kalau nggak ada air ya dia sholat zuhur satu kali, kemudian nanti turun lagi, kemudian sholat asar begitu. Seperti itu. Tapi itu bisa masakoh, bisa sulit kan? Bisa kesulitan juga karena gara-gara tayamum tadi. Wallahu alam bishawab. Ada lagi tafadhol, tapi tadi saya Pak ya. Menurut saya tadi ya, dia bisa pindah pendapat, boleh kok pindah pendapat kalau li uzrin karena ada hajat. Jadi dia tidak mengambil pendapat Syafi'iyah tapi mengambil pendapat Imam Abu Hanifah yang tidak masalah dia menggunakan dua sholat ya dalam satu tayamum. Sama seperti kita berwudu, nggak batal wudunya dengan menyentuh wanita lain ya, yang bukan mahram. Kalau Syafi'iyah kan batal sentuhan, tapi kalau yang lain Imam Ahmad tidak batal. Nah, itu yang menjadi poinnya ke situ gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan tema-tema berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada kata-kata salah dari saya sendiri,
Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.